Hello everyone, welcome back to English Camp YouTube channel. Today we are going to talk about recount text. Nah, sebelum kita bahas mengenai recount text, biar lebih seru, yuk kita jalan-jalan dulu. Kali ini kita akan berpetualang ke salah satu wahana terbaru dengan sensor canggih tanpa sentuhan, yaitunya Amber. Nah, wahana ini berada di Sumarekon Mall Bekasi. Nah, ini dia nih lokasinya. Untuk harga tiket cukup terjangkau, yaitunya harganya 42.000 saja untuk weekday dan 55.000 untuk weekend. Kalau kita mau beli tiket terusan juga bisa seharga 70.000. Kita bisa masuk ke Magical Forest. Sebelum kita masuk ke wahana Amber, kita diwajibkan untuk memakai kaos kaki. Kamu bisa bawa dari rumah loh, atau bisa juga dibeli di konter tiketnya. Harganya cukup terjangkau juga, cuma Rp10.000 saja. Sebelum kita masuk, kita lihat peta dulu yuk. Nah, ini perjalanan kita nantinya. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke lokasinya. Let's check it out. Ruangannya cukup gelap ya. Nah, di pertama kita masuk ke ruangan, kita akan disuguhkan dengan film singkat tentang Amber. Amber merupakan digital playground pertama di Bekasi yang menggunakan teknologi imersif kelas dunia. Dirancang sedemikian rupa agar pengunjung tetap bisa berinteraksi tanpa sentuhan tangan. Wah, keren ya teknologinya. Wahana ini dirancang dengan teknologi multimedia. Bila mana teknologi tersebut mendeteksi adanya interaksi berupa lambaian, kemudian injakan maupun suara, maka dia akan mengeluarkan reaksi seperti ini nih. Ketika kita menginjak kan kaki kita di lokasi ini, maka akan mengeluarkan monster yang mengerikan dari dalam pohon ini. Serem. Si kecil sampai ketakutan mendengar suara monster yang menakutkan. Hati-hati ya kalau membawa anak usia di bawah 3 tahun. Yuk kita masuk ke lokasi berikutnya. Nah, di sini seru banget guys. Ketika kita lambaikan tangan, sensornya akan bergerak-gerak mengikuti arah gerakan tangan kita. Nah, lokasi berikutnya, seru banget. Kita bisa berfoto selfie ya, dengan background yang unik seperti ini. Next, lokasi berikutnya di sini menggunakan suara. You can scream loudly to help Elle get the Amber back. Silahkan teriak sekencang-kencangnya dan lihat apa yang akan terjadi. And finally, di sini ada ruangan dan wahana yang gak kalah menarik. Jembatan istimewa. Coba perhatikan jembatan ini. Wah, kelihatannya sangat dalam sekali, sehingga hanya orang-orang berani dan percaya diri yang akan melewatinya. Nah, ini adalah ruangan terakhir. Kalian bisa mengabadikan momen-momen istimewa kalian dan bisa menguploadnya dalam Instagram kalian. Yuk kreasikan pose menarik kalian sekeluarga. Bisa diedit-edit loh. Nah, keluar dari wahana, kalian bisa cuci mata dengan lihat ikan-ikan yang sangat jernih airnya dan sangat jinak sekali. Bisa kasih makan. Nah, sudah puas kan jalan-jalannya? Now it's time to learn. We are going to talk about recount text. Oke, apa sih itu recount text?
Nah, recount text is a text which tells the event or experience in the past. The purpose-nya adalah untuk mendescribe ya kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Oke, kalian pasti pernah dong punya pengalaman yang menyenangkan dalam hidupnya ataupun punya pengalaman yang menyedihkan. Nah, itu juga bisa kita ceritakan dalam recount text. Nah, di sini ada jenis-jenis dari recount text. Recount text yang pertama adalah personal recount. Apa itu personal recount? Personal artinya itu berhubungan dengan pribadi kita, dengan diri kita sendiri. Nah, misalnya seperti contoh tadi, jalan-jalan ke Amber. Apa sih pengalaman kalian ketika kalian melihat teknologi canggih, immersive lens kelas dunia seperti itu? Kalian ceritakan kembali dalam bentuk bahasa kalian sendiri. Nah, itu dia personal recount. Personal recount. Yang kedua, ya, recount text itu ada berupa factual recount. Apa itu factual recount? Nah, factual recount namanya aja udah factual, artinya menceritakan tentang fact. Misalnya, kalian bisa menceritakan tentang biografi, contohnya tokoh-tokoh sejarah, Muhammad Hatta misalnya, atau Tuanku Imam Bonjol dan sebagainya macamnya. Nah, itu termasuk factual recount. Kemudian yang ketiga, ya, recount text itu adalah imaginative recount. Apa itu imaginative recount? Namanya saja udah imaginative. Artinya di sini kalian berpura-pura atau berimajinasi seolah-olah kalian mengalami peristiwa tersebut. Kemudian kalian ceritakan kepada orang. Itu dia yang imaginative recount. Faktanya sih kalian nggak mengalami hal tersebut, tapi mungkin ini hanya untuk cerita atau memenuhi tugas dari gurunya. Oke, jadi boleh berupa cerita fiktif. Nah, itu dia imaginative recount. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai generic structure dari recount text. Nah, generic structure dari recount text itu terdiri dari 3. The first one is orientations, the second one is series of the event. The third one is the reorientations. Orientation isinya apa sih? Nah, dalam orientation ini isinya adalah what happened. Kalian ngapain? Nah, kalian liburan atau kalian menceritakan sesuatu yang unforgettable atau mungkin sesuatu yang menyedihkan ya. Kemudian misalnya kalian menceritakan liburan nih, what happened? Nah, kemana liburannya? Kalian pergi dengan siapa? Kapan waktunya? And how to go there? Gimana caranya kalian ke sana? By car, by bus, atau jalan kaki, for example. Ya, itu kita bahas di orientation. The second one, series of the event. Nah, series of the event, it's talk about chronological order of the event. Nah, bagaimana urutan event-event atau kejadian apa sih yang kalian alami di sana ketika kalian liburan? Pertama kali nyampe, kalian ngapain? Kemudian setelah itu, apa yang kalian lakukan? Yang ketiga, ngapain? Nextnya kalian ngapain? Itu dia series of the event. So, you have to tell in chronological order. Jadi, jangan bolak-balik ya. Jadi jangan diceritakan misalnya pertama kalian udah nyampe, kemudian terakhir itu kita sangat senang sekali mau ke sini lagi deh kapan-kapan. Nah, terus bolak lagi ke cerita yang kedua atau ketiga misalnya. Jangan seperti itu. You have to tell in chronological order. Yang ketiga, generic structure of recount text adalah reorientation. Apa itu reorientation? Nah, reorientation di sini itu sama meaningnya dengan conclusion, ya, kesimpulan atau penutup. Nah, gimana sih kalian setelah pergi ke tempat itu, apa yang kalian rasakan? Atau mungkin kalian pengen merekomendasikan tempat ini deh ke teman-teman yang lainnya karena saya sangat puas ketika saya liburan di sini. Nah, jadi ada conclusionnya. Itu dia mengenai generic structure of recount text. Nah, selanjutnya we are going to talk about language features of recount text. Language features-nya ada 3. The first one, it is using simple past tense. Kenapa kita menggunakan simple past tense? Because we tell about someone's or our experience in the past.
Jadi jangan lupa ya gunakan verb kedua dalam menceritakan recount text. Kemudian jangan lupa menggunakan to be, was, atau were kalau di dalamnya tidak ada kata kerja. Misalnya, kalian bisa mengatakan pengalaman kalian atau apa yang kalian rasakan setelah kalian kembali dari Amber tadi. We were very excited, for example. Atau we were enjoy our holiday at that time. For example, like that. Nah, yang kedua, dalam menggunakan language features-nya, ya, recount text menggunakan chronological order, ya. Seperti yang tadi nih, series of the event. Ada pertama-tama, first, ya. Pertama kita datang ke sana, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian, yang kedua, second, next, after that, then, finally. Nah, itu dia chronological order. The third one is using adverb of place and time. Nah, pasti di sana ada kata keterangan waktu dan juga kata keterangan tempat. Kalian jalan-jalannya kemana sih? Kemudian, kapan sih waktunya? Jam berapa nyampe di sana? For example, like last week, last year, yesterday, we arrived at 10 o'clock, for example, like that. Okay, that's all about language feature. Nah, ini dia contoh example dari recount text. Nah, di sini ada 4 paragraf nih. Terlihat jelas bahwasanya paragraf pertama berisi tentang orientation. Nah, dalam orientation ini sudah jelas di sini ada what happened, who involved, ya, how to go there. Nah, kemudian di paragraf kedua dan paragraf ketiga di sini sudah tergambar the series of the event. Kalian ngapain aja sih di sana? Apa yang kalian lakukan di sana? For the first time, the next one, after that, and finally. Itu kalian bisa gambarkan di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kalau ceritanya panjang, boleh lebih dari 2 atau 3 paragraf. Nah, jangan lupa yang terakhir, di paragraf terakhir kalian harus menyimpulkan yang berupa reorientation, yaitunya conclusion dari pengalaman liburan kalian tadi, ya. Apa yang kalian rasakan, kemudian apa saran kalian untuk si pembaca berikutnya. Nah, gampang kan? Sekarang, it's time to you to analyze this text according to or based on the language features of the text. Tadi kan kita udah membahas tentang language features dari recount text-nya. Sekarang silahkan kamu beri garis bawah yang mana yang simple past, yang mana dia yang termasuk ke dalam chronological order, yang mana dia termasuk ke dalam adverb of time and adverb of place. Okay, thank you for watching. I hope you understand about my explanation. Bye.